Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Solihin, tentunya di channel Tekno Tenar. Baiklah sobat, sebelum kita masuk pada pembahasannya, seperti biasa, saya mengucapkan terima kasih kepada sobat yang sudah mengklik video ini. Saya doakan semoga sobat semua diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, serta dipermudah segala urusannya ya sob ya. Baiklah sobat, pada kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis tempered glass ataupun kaca pengaman pada sebuah smartphone ya sob ya. Jadi sebenarnya ada banyak sekali jenis-jenis tempered glass untuk sebuah HP. Namun di sini karena saya hanya mempunyai 4 sampel, jadi di sini kita akan menjelaskan kelebihan maupun kekurangan dari masing-masing jenis si tempered glass tersebut ya sob ya. Baiklah sobat, kita mulai dari tempered glass jenis yang pertama ya sob ya. Untuk yang satu ini sebenarnya kurang tepat jika dikatakan sebagai tempered glass karena bahannya sendiri itu tidak terbuat dari kaca ya sob ya. Jadi untuk pembahasan maupun review dan cara memasang dari jenis anti gores yang ini juga sudah saya buatkan videonya ya sob ya. Namun di video tersebut kebetulan kaca HP yang saya pasang itu sudah retak, jadi terlihat tidak sempurna. Sehingga di video tersebut juga banyak komentar-komentar negatif yang saya dapatkan ya sob ya. Nah, kalau penasaran silahkan klik aja linknya di atas ini ya sob ya. Nah, ini adalah jenis tempered glass yaitu matte ceramic film ya sob ya. Jadi ini adalah jenis tempered glass yang mempunyai beberapa kelebihan maupun kekurangan ya sob ya. Oke, untuk kelebihan yang pertama dari jenis tempered glass ini, yang pertama itu jelas ini karena terbuat dari bahan seramik, jadi ini tidak mungkin patah ya sob ya. Jadi ini lentur dan tidak mungkin patah. Kemudian ini finishingnya itu matte, jadi ini tidak akan tertempel sidik jari. Kemudian juga ini anti minyak ya sob ya. Dan ini permukaannya itu udah licin, namun ini sedikit kasar ya sob ya. Licin tapi kasar, jadi gimana ya? Jadi mungkin sobat yang sudah memakai jenis tempered glass ini juga bisa merasakan sendiri ya sob ya. Yang matte ya sob ya, ini kebetulan matte privacy. Jadi kalau sobat menggunakan tempered glass ini itu kalau dimiringkan itu gelap ya sob ya. Jadi itulah kelebihannya. Kemudian juga ini harganya itu relatif murah ya sob ya. Apalagi banyak sekali yang berjualan ini di TikTok Shop ya sob ya. Jadi harganya itu sekitar 10 ribuan dan ini tersedia untuk berbagai tipe HP ya sob ya. Nah, karena bahannya dari matte itu jelas sekali ini menjaga layar HP sobat tetap kelihatan bersih ya sob ya, karena tidak mudah ditempeli oleh sidik jari, debu maupun minyak-minyak ya sob ya. Namun untuk kekurangannya itu sendiri, yang pertama itu ini tidak bisa menggunakan fitur in-display fingerprint ya sob ya. Jadi seperti yang sobat tahu itu kalau teknologi in-display fingerprint itu menggunakan sensor ya sob ya. Jadi kalau menggunakan tipe matte yang seperti ini jelas tidak bisa ya sob ya. Dan itu pun sudah saya buktikan sendiri. Dengan memakai tempered glass jenis ini tidak bisa menggunakan fitur in-display fingerprint ya sob ya. Nah, kemudian kekurangan yang kedua itu dengan memakai jenis tempered glass yang seperti ini, layar HP kalian itu akan sedikit buram ya sob ya. Jadi kurang cocok digunakan apabila mata kalian itu sedikit minus ya sob ya. Jadi tidak akan terlihat cantik layarnya. Namun untuk menjaga privasi ini sangat oke ya sob ya. Baik, kita masuk ke jenis tempered glass yang kedua ya sob ya. Jadi ini salah satu merek andalan saya yaitu ESD anti static ya sob ya. Jadi ini adalah jenis tempered glass yang agak sedikit lebih mahal dari yang ini ya sob ya. Namun ini jelas terbuat dari kaca. Kemudian untuk kelebihannya sendiri
dia itu lapisan kacanya itu lebih tebal ya sob ya. Lapisan kacanya itu tebal. Kemudian juga ini sudah oleophobic coating ya sob ya. Kemudian high definition. Jadi ini clear ya sob ya. Jadi tidak akan gelap. Anti statik ya sob ya, anti lengket, anti minyak, anti debu ya sob ya. Jadi walaupun ini terbuat dari glass, namun ini sama sekali tidak meninggalkan fingerprint ya sob ya, ataupun tidak fingerprint magnet ya sob ya. Dan ini kalau kita rasakan, ini jelas lebih licin dari si matte privacy yang ini ya sob ya. Ini jelas lebih licin. Kemudian juga untuk ujung-ujungnya, untuk pinggir-pinggirnya ini sudah curve ya sob ya. Jadi sangat nyaman dipegang. Nah, itu untuk kelebihan-kelebihannya. Dan juga ini tersedia varian privacy juga, yaitu agak hitam ya sob ya, namun layarnya itu agak hitam. Kemudian kebetulan kalau yang ini itu jenisnya yang clear ya sob ya, tipenya yang clear. Jadi beberapa kelebihannya itu yaitu anti minyak, kemudian anti statik, anti debu, anti lengket, kemudian high definition ataupun layarnya itu terlihat bersih ya sob ya. Kemudian untuk pinggirannya ini sudah curve ya sob ya, jadi sangat nyaman disentuh. Dan ini juga tersedia tipe yang privacy ataupun yang warnanya sedikit hitam ya sob ya. Oke, untuk kekurangannya sendiri jelas ini karena terbuat dari glass itu jelas akan mudah patah ya sob ya. Walaupun ini agak tebal, agak susah patahnya, namun ini karena terbuat dari glass juga agak riskan kalaupun dipasang sembarangan ya sob ya. Kemudian untuk yang kedua, untuk pemasangannya ini kalau bisa itu sekali copot langsung presisi masangnya ya sob ya. Jadi kalau diangkat lagi itu agak sedikit susah untuk memasangnya, karena ini rawan sekali kalau udah tertempel debu di bagian dalam ini. Ketika kita buka lapisan pelindungnya kemudian mau memasangkan ke HP, itu usahakan bersih ya sob ya. Kalau udah ada debu ataupun kotoran yang nyangkut di sini itu agak susah lagi nempelnya. Itu untuk kekurangannya ya sob ya. Oke, baik, kita lanjut ke tipe anti gores yang ketiga ya sob ya. Nah, yang ini ya sob ya. Jadi ini merek aja ya sob ya sih. Ini harganya itu lebih murah dari yang kedua tadi ya sob ya. Kita buka. Oke. Nah, jadi kalau yang kedua ini harganya itu sekitar 16 ribuan ya sob ya. Kalau di toko orange saya cek 16 ribuan ini untuk semua tipe ya sob ya. Kemudian kalau yang ini itu versi lightnya atau versi rendahnya ya sob ya. Ini harganya ini cuma 5 ribuan aja. Ada yang 6 ribu juga tergantung tipe HP. Nah, ini sama-sama terbuat dari glass ya sob ya. Terbuat dari glass, namun sama sekali tidak ada perlindungan seperti oleophobic coating ataupun anti statik. Dan juga ini kacanya sedikit lebih tipis ya sob ya. Namun bedanya dengan yang anti gores yang sering dijadikan bonus di counter-counter itu, yang ini jelas ini lebih full ya sob ya. Jadi proteksinya itu lebih full, ditandakan dengan adanya tepian berwarna hitam di sini ya sob ya. Jadi untuk proteksinya itu lebih full kalau yang ini ya sob ya. Beda lagi dengan yang anti gores berbahan dasar kaca yang pinggirannya itu tidak ada hitam-hitamnya. Jadi itu lebih tipis dan lebih mudah patah ya sob ya. Kemudian untuk yang ini pinggirannya belum curve, jadi masih biasa flat seperti ini ya sob ya, berbeda dengan yang tadi. Namun untuk yang meminimalkan budget ini saya lebih rekomendasikan ya sob ya. Karena ini juga tersedia untuk semua varian HP dan harganya jelas lebih murah sob ya. Jadi ini sekitar 5-6 ribu aja. Oke, kita lanjut ya sob ya. Kita lanjut anti gores yang keempat ya sob ya. Nah, ini adalah anti gores berjenis hidrogel ya sob ya. Jadi
hidrogel ya sob ya. Jadi saya juga pernah membuat video tentang anti gores jenis hidrogel ini. Kalau sobat penasaran silahkan aja klik link yang di atas ini ya sob ya. Jadi sebenarnya hidrogel ini kalau kita ambil dari namanya, hidro itu berarti air, kemudian gel itu seperti jelly ya sob ya. Jadi hidrogel itu ya sejenis anti gores yang berbahan dasar cair aslinya tadinya sob ya, kemudian dibuat sedemikian rupa jadi seperti jelly ya sob ya. Jadi karena ini jenisnya hidrogel, jelas untuk kelebihannya yang pertama itu adalah lentur ya sob ya. Jadi ini kalau dilihat secara kasat mata ini ya seperti plastik mika biasa, namun ini sebenarnya bukan plastik mika ya sob ya. Yang kelihatan seperti mika ini adalah lapisan pelindung luarnya ya sob ya. Karena untuk yang hidrogelnya sendiri itu di lapisan tengahnya ini. Ini ada 3 lapisan ya sob ya. Ini sama sekali ya nggak akan patah ya sob ya. Tidak akan patah, tidak akan retak karena ini jenisnya hidrogel ya sob ya. Jadi untuk kelebihannya yang pertama itu lentur, kemudian yang kedua itu menyesuaikan dengan bentuk layar ya sob ya. Kalau handphone kalian kebetulan itu berjenis yang layar lengkung, itu ini sangat direkomendasikan ya sob ya. Kemudian ini sebenarnya cara memasangnya itu gampang-gampang susah ya sob ya. Jadi biasanya di bagian belakang ini ada caranya ya sob ya. Jadi ini dikasih juga untuk mendorongnya ya sob ya. Jadi biasanya ini dipatahkan dulu, kemudian didorong seperti itu ke layar HP kalian ya sob ya. Jenis anti gores hidrogel ini selain mengikuti bentuk layar, itu juga sudah ada fitur anti fingerprintnya ya sob ya. Jadi layar kalian akan tetap bersih ya sob ya. Juga tersedia berbagai tipe ya sob ya. Ada yang clear, kemudian ada yang matte, kemudian juga ada yang matte privacy ya sob ya. Kemudian itu juga biasanya disesuaikan dengan tipe handphone kalian ya sob ya. Karena ini sistemnya itu custom ya sob ya. Jadi ada mesin, kemudian bahannya mungkin sebesar ini, kemudian itu dipotong di mesin potong tersebut, itu sesuai dengan tipe HP kalian ya sob ya. Dan biasanya bisa pesan custom ya sob ya. Ada yang full proteksi, ada juga yang case friendly ya sob ya. Jadi kalau HP kalian menggunakan casing, itu biasanya pemotongannya itu sedikit lebih kecil ya sob ya, agar tidak mengelupas. Kemudian untuk kelebihan berikutnya, dengan menggunakan hidrogel itu sobat bisa menggunakan fitur in-display fingerprint ya sob ya. Itu jelas sekali bisa ya sob ya, karena ini lapisan ini sangat tipis dan juga clear ya sob ya. Jadi fitur in-display fingerprintnya akan bisa digunakan dengan menggunakan hidrogel ini. Karena hidrogel ini berbahan dasar air, nah jadi pada saat digunakan itu ada sensasi tersendiri ya sob ya. Jadi seperti empuk-empuk gitu, tapi dia keras ya sob ya, tapi empuk. Jadi enaklah saat kita menggunakan HP dengan proteksi hidrogel ini ya sob ya. Nah itulah kelebihan-kelebihan dari si hidrogel ya sob ya. Adapun kekurangannya itu yang pertama mungkin dari segi pemasangan ya sob ya. Kalau misalnya pemasangannya itu salah, itu tidak bisa digunakan kembali ya sob ya. Jadi harus pandai-pandai untuk memasangnya sob ya. Kalaupun memang belum bisa, biasanya ada panduannya ya sob ya. Ataupun sobat bisa klik video saya yang di atas ini ya sob ya. Kemudian yang berikutnya ini harganya ini paling mahal ya sob ya. Untuk kekurangannya itu harganya itu paling mahal ya sob ya. Jadi ada tingkatannya juga ya sob ya. Jadi hidrogel yang ini itu saya beli dengan harga kemarin kalau nggak salah itu sekitar 40 ribuan ya sob ya. Jadi ada juga yang di atas 100 ribu ya sob ya. Kemudian untuk kekurangan berikutnya itu mudah terkelupas ya sob ya.
Jadi yang bagi sobat yang menggunakan hidrogel itu hati-hati ujungnya itu kalau sudah terkelupas kemudian kemasukan debu itu biasanya tidak mau untuk menempel lagi ya sob ya. Jadi harus diganti. Kemudian untuk jenis hidrogel ini saya sarankan digunakan untuk HP-HP yang sudah memiliki perlindungan pada layarnya ya sob ya. Seperti Corning Gorilla Glass maupun Dragon Trail Glass ya sob ya. Jadi bagi HP-HP yang belum memiliki perlindungan bawaan itu saya sarankan menggunakan yang ini aja ya sob ya, karena ini bahannya dari kaca, kemudian ini juga lebih tebal ya sob ya. Oke, mungkin itu aja pembahasan kali ini. Intinya setiap anti gores itu ada kelebihan maupun kekurangannya ya sob ya. Jadi mudah-mudahan video singkat saya kali ini bermanfaat bagi sobat yang ingin membeli sebuah anti gores untuk handphone kesayangannya ya sob ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi sobat yang sudah mengklik video ini. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.